Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Simas Hari Muslim dengan NIM 18 10 30 11 89. Di sini saya dari kelas 5C5 program studi S1 Fisioterapi Fakultas Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Baik, di video kali ini saya akan membahas hasil rangkuman saya pada modul manajemen bencana dari skill lab pertama sampai skill lab ketiga. Langsung saja saya akan mencoba menjelaskan hasil rangkuman saya dari skill lab 1 sampai skill lab ketiga. Baik, untuk skill lab pertama, analisis dan penilaian skala dampak. Itu definisi hazard atau bahaya adalah suatu kondisi secara alamiah maupun karena ulah manusia yang berpotensi menimbulkan kerusakan atau kerugian dan kehilangan jiwa manusia. Kerentanan adalah sekumpulan kondisi atau akibat keadaan fraktur fisik, kerugian, dan kehilangan jiwa manusia. Kemampuan atau kapabilitas adalah kekuatan potensi yang dimiliki oleh perorangan, keluarga, dan masyarakat yang membuat mereka mampu mencegah, mengurangi, siap siaga, menanggapi dengan cepat dari suatu kedaruratan dan bencana. Langkah-langkah penilaian risiko. Yang pertama, menentukan tokoh rawan bencana. Kedua, melakukan identifikasi dengan cara melihat bahaya atau ancaman tsunami, gempa bumi, tanah longsor, dan lain-lain. Kemudian, lihat peta atau letak wilayah atau batas wilayah. Tentukan skala probabilitas dan skala dampak kejadian. Nah, untuk penilaian probabilitas kejadian itu ada 5. Nilai 5 sangat parah, hampir dipastikan 100% terjadi tahun depan atau terjadi setiap tahun. Nilai 4 hampir pasti sampai dari 75 sampai 100% terjadi tahun depan atau sekali dalam 10 tahun. Nilai 3 mungkin 50% sampai 75% terjadi tahun depan atau 50 tahun sekali. Terus nilai 2 kemungkinan kecil 20 sampai 50% terjadi tahun depan atau 100 tahun sekali. Nilai 1 tidak pasti 1 sampai 20% terjadi tahun depan atau sekali dalam 100 tahun. Yang kedua, dampak kejadian. Kerugian yang ditimbulkan. Baik, di sini juga ada 5 penilaian. Nilai 5 sangat parah, itu hampir dipastikan 100% wilayah hancur dan lumpuh total. Nilai 4 parah, 50 sampai 75% wilayah hancur dan lumpuh. Nilai 3 cukup parah, 10 sampai 50% wilayah hancur. Nilai 2 ringan, kurang dari 10% wilayah yang terkena. Nilai 1 tidak parah sama sekali. Baik, selanjutnya untuk skill lab manajemen bencana ini
saya akan mencoba lagi menjelaskan hasil rangkuman saya pada skill lab yang kedua. Evakuasi korban massal. Indonesia merupakan negara yang rawan akan bencana seperti tsunami, gempa bumi, gunung Merapi, dan lain-lain. Selain itu juga ada pun bencana yang diakibatkan karena ulah manusia sendiri seperti kecelakaan, banjir, akibat pembuangan sampah sembarangan, kerusuhan, ledakan bumi, kebakaran, dan lain sebagainya. Dampak bencana terhadap kesehatan masyarakat itu banyak sekali, yang diantaranya korban massal mati, luka sakit, panik, bingung, depresi, neurosis, diskoordinasi, lumpuhnya pelayanan kesehatan, masalah pangan, dan gizi. Terus penyakit menular, meningkatnya timbul post trauma stres. Sumber masalah yaitu terdapat banyak korban massal namun sumber daya alam sangat minim. Nah, kita bagaimana cara untuk memaksimalkan? Jadi, cara yang pas dengan melakukan penilaian mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu dalam menggunakan metode triase. Nah, triase sendiri adalah suatu sistem untuk melakukan penilaian penderita berdasarkan kebutuhan pertolongan medis atau kondisi dari korban. Tujuan untuk menentukan prioritas. Jadi tujuannya di sini adalah untuk menentukan prioritas penanganan dan evakuasi korban untuk seleksinya sendiri berdasarkan problem yang ada pada penderita atau gangguan ABC tanpa melihat sarana ada dan jumlah penderita itu sendiri. Nah, penderita sendiri berdasarkan berat ringannya keadaan pasien atau korban dan memastikan korban yang kita selamatkan sebanyak mungkin. Metode yang kita gunakan yaitu START adalah Simple Triage Arid Rapid Treatment. Tujuannya triase, di mana di sini dijelaskan mendapatkan hasil yang sebaik mungkin pada kondisi jumlah korban bencana dengan sumber daya yang terbatas. Baik, selanjutnya transport korban, fasilitas kesehatan yang memadai. Jadi di sini sangat dibutuhkan juga untuk transport sebagai angkutan atau memuat korban-korban pada bencana tersebut. Dan di sini juga dibutuhkan fasilitas-fasilitas kesehatan yang memadai karena banyak sekali tentunya korban yang membutuhkan pertolongan dengan fasilitas yang memadai ini. Terus yang terakhir penempatan prioritas. Nah, di sini juga ada dasar triase. Di mana dasar triase sendiri jumlah yang cedera, derajat cedera, kemungkinan bertahan hidup, dari kemampuannya atau sumber daya yang ada. Yang dilakukan pada triase
itu penilaian TTV dan kondisi korban, penilaian harapan hidup, tindakan yang diperlukan, dan penilaian kemampuan medis, prioritas penanganan, prioritas luka ringan. Habis itu ada yang namanya kebijakan. Nah, kebijakan sendiri itu kebutuhan medis, derajat cedera, harapan hidup, dan terakhir sumber daya. Itu untuk skill lab modul manajemen bencana pada skill lab kedua. Itu yang hasil rangkuman saya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kita lanjut untuk hasil rangkuman pada skill lab manajemen bencana pada modul pada skill lab ketiga, dan masih modul yang sama, yaitu modul manajemen bencana. Oke, lanjut. Proses fisioterapi kelompok rentan. Menurut UU nomor 24 / 2007 pasal 55 ayat 2, kelompok rentan dalam situasi bencana adalah individu atau kelompok yang terdampak lebih berat diakibatkan adanya kekurangan dan kelemahan yang dimilikinya. Pada saat bencana terjadi, titik menjadi berisiko lebih besar. Kelompok rentan meliputi diantaranya ada bayi, kelompok rentan bayi, balita, anak, ibu hamil, ibu menyusui, disabilitas, dan lansia. Pada ibu hamil sendiri terjadi perubahan anatomis dan fisiologisnya. Hal ini dapat menghambat upaya penyelamatan diri sendiri pada anak. Kondisi fisik yang masih kecil sehingga butuh bantuan dari orang lain, atau sudah besar tapi belum cukup pengetahuan bagi anak-anak mengenai upaya keselamatan dalam situasi bencana ini. Baik, selanjutnya pada lansia. Pada lansia, kondisi fisik dan adanya penurunan fungsional pada lansia. Penyandang disability, keterbatasan fisik maupun mental yang dialami keterbatasan tersebut membuat mereka kesulitan untuk bergerak lebih cepat atau meninggalkan rumahnya pada saat kejadian. Jadi disability ini memiliki keterbatasan sehingga tidak memungkinkan untuk bergerak sendiri yang begitu cepat untuk keluar dari rumahnya untuk berpindah dari lokasi bencana, kecuali bisa dibantu dengan bantuan orang lain. Jadi penyandang disability ini memiliki keterbatasan yang beragam sehingga perlakuan atau pertolongan yang diberikan juga bermacam-macam. Selain itu, di sini juga peran fisioterapi dalam hal rentan. Di sini fisioterapi memiliki peran penting kepada kelompok-kelompok rentan tersebut. Pada umumnya terdapat 3 fase, yaitu pra bencana, yang kedua saat bencana, dan yang ketiga pasca bencana.
Maka dalam melaksanakan tindakan penanganan kelompok rentan juga memperhatikan 3 hal tersebut. Peran fisioterapi sangat penting baik kita dalam tugas perorangan maupun organisasi. Tetapi tentu saja tidak bekerja sendiri. Fisioterapi dapat memiliki atau ikut andil dalam upaya penanganan golongan bencana terutama pada kelompok rentan. Jadi untuk penanganan kelompok rentan ini fisioterapi sangat diperlukan. Karena apa? Karena fisioterapi sendiri adalah sesuai dengan perannya, yaitu mengembalikan fungsi dan gerak tubuh pada manusia. Upaya prabencana melakukan sosialisasi. Tentu saja tidak hanya fisioterapi, kita bekerja sama dengan tim atau badan yang ikut serta dalam penanggulangan bencana. Jadi di sini fisioterapi tidak bekerja sendiri, tetapi dibantu juga dengan tim-tim yang membantu atau menolong dalam penanggulangan bencana ini. Nah, kita juga harus menyiapkan fasilitas kesehatan, misal pada anak itu apa saja, terus ibu hamil, ibu menyusui, lansia, dan disability. Jadi karena apa? Untuk menyiapkan fasilitasnya, karena dalam kelompok ini kita harus menyiapkan juga fasilitasnya. Karena apa? Karena setiap kelompok rentan ini, misalkan anak, pasti akan fasilitas yang dibutuhkan pasti berbeda dengan lansia. Begitu juga dengan ibu menyusui. Pasti fasilitas yang dibutuhkan berbeda dengan disability dan kelompok bayi kayak gitu. Jadi kita harus menyiapkan fasilitas yang dibutuhkan oleh kelompok rentan ini. Untuk pasca bencana, itu orang-orang yang mengalami kondisi kecacatan, di sini fisioterapi berperan ke rehabilitasi. Jadi kita sebagai fisioterapi pada kelompok-kelompok rentan ini, di mana akan banyak sekali orang-orang yang mengalami kondisi kecacatan. Jadi kita sebagai fisioterapi berperan untuk mengembalikan fungsi dan gerak tubuh pada korban-korban tersebut. Dan juga kita di sini sangat sekali dibutuhkan perannya. Karena apa? Karena untuk merehabilitasi kondisi-kondisi korban massal pada bencana tersebut. Jadi itu saja penjelasan saya dari rangkuman skill lab 1 sampai dengan skill lab 3. Jika ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada baiknya, silahkan bagi yang menonton video ini bisa mengambil pelajaran atau dijadikan suatu ilmu untuk diamalkan ke orang-orang yang ada di sekitar. Jadi saya mohon maaf sekali lagi untuk jika ada kesalahan dalam apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.